Mobil yang banyak yang tulis atau yang ngebahas mobil ini katanya kurang laku atau mobil gagal. Kata siapa? Hah, kata siapa mobil gagal? Nah, kita bahas kenapa mobil ini istimewa dan entah kenapa orang bilang mobil ini nggak laku atau mobil ini gagal produk. Ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, seperti yang tak sampaikan di opening, ada banyak yang menulis atau membahas bahwa katanya mobil ini kurang laku ya. Mobil yang katanya gagal produk, mobil yang nggak begitu menarik untuk dibeli oleh pasar. Padahal mobil ini punya fitur atau punya kenyamanan yang istimewa kalau dibandingin sama sekelasnya. Ini adalah Mitsubishi X-Force, kalian pasti udah pada tahu. Dan kalau kita lihat dari sisi eksterior, saya senang banget ngebahas yang warna putih. Kalau kita bahas eksterior tuh, di bagian depan kayak gini nih. Tuh, lekukan bodinya tuh kelihatan banget. Dia berasa kelihatan kayak mobil Panda, tau nggak sih? Menurut kalian gimana? Ini keren atau tidak? Ayo, menurut kalian, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Lihat lampunya dong. Iya dong, lihat lampunya dong. Tuh, lihat. Nih. 2 proyektor DRL yang kalau malam ini nyalanya, ciamik punya bos. Kalau malam itu nyalanya kayak apa ya? Kayak seksi banget ngelihatnya, dan itu kayak Mitsubishi banget, ya kan? Mitsubishi banget. Kalau malam ketemu sama mobil yang lampunya model T kayak gini, ya T atau ya T terbalik lah ya, itu udah pasti Mitsubishi banget tuh kayak ini. Nah, di mobil ini selain lampu depannya, itu di bagian grillnya juga istimewa. Dibikin lebih besar, langsung terpampang dengan sangat amat jelas radiatornya yang ada di bagian dalam ini, yang membuat si mobilnya juga itu nggak gampang panas atau overheat tuh. Ya kan? Nah, lengkap kayak gitu bos. Nah, keren banget tuh kelihatan dari sisi desain depannya. Di belakang nggak kalah tuh, lihat. Seksi bohai coy, udah seksi bohai, kelihatan kayak mobil balap pula. Ya, dengan lekukan bodi yang ada di bagian ininya, semacam kayak ada bagian dagu bawahnya ini. Itu yang menarik banget, dan ini yang varian Ultimate. Nah, kalau misalkan kalian selama ini perdebatkan di mobil ini kuno atau kurang oke gara-gara nggak ada ADAS, generasi terbaru bakal ada ADAS. Tapi pertanyaannya, emang iya ada segala-galanya, ya kan? Menurut saya, kita berkendara itu kalau misalkan feel berkendara kita itu diambil alih sama mobil, terus di mana kita menikmati berkendara? Menurut saya menikmati sesuatu itu ya dengan kita sambil mengerjakannya atau sambil menjalaninya, itu cara menikmati. Bukan dengan kita duduk diam di mobil, habis itu mobilnya jalan sendiri dan seterusnya. Menurut saya bukan di situ cara menikmati mobil. Menurut saya ini subjektif. Boleh juga orang beda-beda. Ya kalau misalkan cuma duduk doang, ya mending di rumah duduk. Ya kan, atau mending naik angkot atau naik transportasi umum. Nah, yang istimewa dari mobil ini ya karena dikendarai. Nah, dari fitur berkendaraan yang menurut saya paling kepake harian itu adalah active yaw control itu. Ya, itu saya ulang-ulang terus. Karena kenapa? Di mobil ini memungkinkan untuk tidak over dan understeering pada saat kita berakselerasi bolak-belok kayak gitu. Nah, selain itu ada beberapa fitur berkendara. Ya kan, ada gravel, ada mud, ada normal, ada wet kalau nggak salah. Nah, ada 4 kalau nggak salah, lupa ingat mode pengendaraannya, dan itu kepake banget karena itu berkaitan dengan traksi atau daya cengkram ban pada permukaan jalanan pada saat kita berkendara, dan itu yang paling kita butuhkan. Nah, coba kita intip bagian dalam deh. Kita yang depan ini aja. Kita intip bagian dalam. Selain dari fitur-fitur yang tadi, selain warna putih, warna hitam, warna grey, di situ ada yang warna istimewa tuh. Nah, udah pakai tombol juga, yes. Nah, ini kayak gini bagian dalamnya. Nah, joknya pengaturannya udah ada pengaturan ketinggian, dan ya pasti di antara kalian ada yang bilang, aduh, joknya belum elektrik. Aduh, mobil ini itu bukan mobil manja. Mobil manja tuh maksudnya mobil yang mobil yang nanti dinikmatin pada saat semuanya serba dimudahkan. Ini enggak. Nah, kenyamanan di mobil ini itu ada di, nih, lihat. Selain dari fitur yang tadi tak jelasin. Ini nih yang membuat mobil ini nikmat banget untuk kita kendarai, karena sound systemnya udah pakai Yamaha, bos. Tuh, selain itu, di setirnya udah ada cruise control. Ada voice command, ngangkat tutup telepon. Di bagian sebelah kiri juga ada untuk akses ke cluster entertainmentnya, ya kan.
lengkap banget, ada music, ada reverse, ada kembali, ya kan. Nah, di sini pengaturannya lengkap. Terus head unitnya integrated tuh, dari sini head unit nyampe ke cluster meter yang ada di bagian sini. Kan lengkap sekali, bos. Dan ini tuh lihat. Ini pakai kain ini. Kain yang nyaman tuh. Nah, transmisinya CVT dengan bodi yang lebih kecil kalau kita bandingin sama Expander. Ini akselerasinya harusnya lebih bagus tuh. Start stop engine di sini, ada mode berkendara di sini, ada wireless charging di bawah. Ya kan? Itu yang istimewa. Parking brake-nya elektrik, auto hold-nya ada, cup holder 2, ini ada kuncinya 2, armrest-nya juga gede banget, di bagian bawah bisa jadi kulkas. Nih, bisa diputar buka tutup untuk jadiin pendingin. Di bagian atasnya full black, bagian interiornya full black, pakai Twitter Yamaha, ya kan? Hal-hal yang kayak ginian yang sebenarnya menjadikan mobil ini nikmat banget untuk digendarai. AC-nya udah dual zone, bisa disinkronize, unsynchronize. Nah, ini bisa ngatur blower, sirkulasinya, on off-nya. Nah, untuk charging ada USB biasa, Type C, ada tuh apa? Port untuk lighter. Nah, tempat barang di atas ini bisa buat naruh handphone, di bagian bawah sini soft opening bisa buat naruh barang ukurannya lebih gede. Dan ini kalau ketumpahan air itu nggak menempel kotorannya atau airnya. Nah, hal-hal kayak gituan udah diperhatiin sama Mitsubishi. Setirnya, nih, tilt teleskopik, tuh, ya kan? Dan itu tilt teleskopiknya itu gampang banget diaksesnya, nggak susah untuk maju mundurnya. Nah, kayak gini yang istimewa. Nah, selain itu di baris keduanya itu nggak kalah menarik juga. Duduk di baris kedua itu kita nggak jadi yang kayak itu ya, nggak jadi yang kayak di kasta kedua kan, karena duduk di sini itu nyaman juga, bos. Lihat di bagian bawah, rata di bagian bawah, ya kan. Joknya juga enak, dan ini joknya masih bisa diatur buat recline. Bisa direbahkan kayak gitu, yang posisinya nyantui banget. Di bagian tengah bisa jadiin armrest, dan ini juga joknya udah bahan kulit yang ultimate ya. Yang exit juga sama, dan ini kulitnya kulit yang empuk, bukan kulit yang keras kayak gitu. Lebih empuk dari kulitnya Pajero ini. Makanya dia nyaman banget buat dipakai. Nah, kayak gitu. Terus untuk bagian paling belakang. Nah, bagian paling belakangnya untuk bagasi, dia model yang, nah tuh, power tailgate kayak gitu. Dan untuk bagasinya, naruh barang nih banyak banget bisa. Karena ini bisa dijadiin agak ke bawah dikit, bisa dijadiin rata lantai. Dan ini ada penutup juga nih. Ini ada penutup buat bagian sini nih, dikaitkan ke bagian sini. Biar barang yang ada di dalam lebih privacy. Nah, sebagus itu. Dan ini kalau kalian lihat ya, di sini keras. Jadi asli bener-bener kita bisa untuk nongkrong di sini tuh bisa, duduk nyantai nongkrong kayak gitu bisa. Aduh, istimewa banget di mobil. Saya nggak tahu kenapa ada yang bilang bahwa ini mobil gagal produk lah atau apalah. Heran, saya nggak tahu. Nah, menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian butuh mobil Mitsubishi apapun termasuk si X-Force ini di wilayah Indonesia Timur, langsung hubungi kontak kita yang ada di layar di profile itu di deskripsi. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.